Hai semuanya, dan selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam setiap hari. Hari ini kita bakal ngomongin drama keluarga paling heboh, setata surya. Oke, jadi gini teman-teman. Coba deh bayangin tata surya kita. Itu bukan cuma sekumpulan batu sama gas yang muterin matahari. Bukan. Anggap aja ini kayak keluarga super besar yang, wah, penuh rahasia, ada pengkhianatan, dan bahkan kadang-kadang ada kekerasan juga. Kalau kalian ngerasa drama keluarga kalian udah paling heboh, tunggu dulu deh. Kalian belum denger drama keluarga yang satu ini. Oke, kita mulai dari si bungsu yang paling babak belur, Merkurius. Planet ini tuh aneh banget loh. Dia kecil, penuh luka, dan rasanya kayak ada bagian penting dari dirinya yang hilang. Coba deh lihat perbandingan ini. Bumi kan punya inti sama mantel yang seimbang, proporsional. Nah, Merkurius, inti besinya itu raksasa banget, hampir sebesar planetnya sendiri. Sementara mantel bebatuannya tipisnya minta ampun. Aneh kan? Kayak ada yang ngerampok bagian luarnya gitu. Jadi gimana ceritanya bisa gitu? Ada teori yang namanya tabrak lari kosmik. Jadi ini bukan tabrakan adu banteng ya, tapi lebih kayak serempetan maut di luar angkasa. Bayangin aja mobil lagi ngebut, terus nyerempet mobil lain. Mungkin pintunya copot, tapi mesinnya masih utuh kan? Ya, kira-kira itulah yang kejadian sama Merkurius. Tabrakan itu ngelupasin mantelnya, tapi ninggalin elemen-elemen pentingnya di permukaan. Dan bagian paling gilanya, mantel Merkurius yang hilang itu mungkin banget ada tepat di bawah kaki kita sekarang. Serius, sebagian dari planet bumi ini bisa jadi hasil curian dari Merkurius miliaran tahun lalu. Kebayang nggak sih? Perampokan antar planet. Lanjut kita ke drama berikutnya, kisah si kembaran jahat. Yap, kita lagi ngomongin Venus, planet yang dulunya mirip banget sama bumi, tapi entah kenapa nasibnya jadi mimpi buruk total. Susah dipercaya ya? Tapi beneran loh, di awal-awal Bumi dan Venus itu kayak anak kembar identik, ukurannya sama, masanya sama, bahan-bahannya sama. Kalau kita bisa balik ke masa itu, mungkin kita bakal susah bedain mana Bumi, mana Venus. Terus apa yang bikin mereka jadi beda banget? Jawabannya satu kata, gunung berapi. Bayangin aja, puluhan ribu gunung berapi meletus non-stop selama jutaan tahun. Semua karbon dioksida itu bikin semacam selimut gas super tebal sampai 250 km yang ngejebak panas. Akhirnya, Venus berubah jadi oven raksasa. Tekanannya segila apa? Atmosfer di sana 90 kali lebih padat dari bumi. Tekanan sekuat itu bisa loh ngancurin mobil dalam sekejap mata, kayak ngeremukin kaleng soda. Rasanya kayak lagi ada di kedalaman 1 km di bawah laut. Ekstrim banget. Nah, ini nih yang paling penting. Ini bukan cuma cerita soal Venus. Ini tuh kayak peringatan buat kita. Karena seiring matahari kita menua dan makin panas, bumi juga akan ngalamin hal yang sama. Jadi, Venus itu kayak gambaran masa depan kita yang panas dan ya nggak bisa dihindari. Oke, sekarang kita sampai ke rahasia keluarga yang paling besar dari semuanya. Ini teori yang super liar, yang bisa mengubah semua yang kita tahu tentang asal-usul kita sendiri. Siap-siap ya? Yup, kalian nggak salah baca. Jangan-jangan kita semua ini orang Mars. Kedengarannya emang kayak cerita fiksi ilmiah, tapi ada beberapa bukti menarik yang nunjukin kalau nenek moyang kita semua itu mungkin asalnya dari planet merah itu. Kuncinya ada di teori yang namanya panspermia. Idenya simpel kok. Kehidupan itu kayak penjelajah kosmik, numpang di asteroid dari satu planet ke planet lain. Jadi kehidupan di bumi itu nggak harus dimulai dari sini. Bisa jadi dia itu imigran dari luar angkasa. Nah, ini nih bagian yang bikin merinding. Timingnya itu loh, pas banget. Jadi, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, ada tabrakan super dahsyat di Mars yang bikin batu-batu dari sana mental keluar angkasa. Nggak lama setelah itu, giliran bumi yang dihujani sama asteroid. Jadi, kebayang nggak? Jangan-jangan batuan dari Mars itu numpangin benih kehidupan ke planet kita. Waktunya tuh cocok banget, kebetulan yang luar biasa kan? Coba deh renungin ini sebentar. Nenek moyang dari semua makhluk hidup di bumi, setiap tumbuhan, hewan, dan kita semua bisa jadi asalnya adalah mikroba dari Mars. Mungkin kita semua ini sebenarnya adalah orang Mars. Wow. Oke, yang terakhir, kita bahas sang kepala keluarga yang suka ngebully, Jupiter. Sebagai anggota keluarga terbesar, gravitasinya yang super kuat itu bikin dia jadi dalang kosmik yang nentuin nasib semua yang ada di sekitarnya. Pertama-tama, kita harus sadar dulu seberapa raksasanya dia. Jupiter itu 1000 kali lebih besar dari bumi. Dia itu rajanya tata surya, titik. Gravitasinya itu kuat banget, nggak cuma ngontrol puluhan bulannya, tapi juga ngaruh ke orbit semua planet lain. Dialah bosnya.
Nah, dengan kekuatan sebesar itu, Jupiter punya dua peran sekaligus, perusak dan pencipta. Buat sebagian anak-anaknya, bulan-bulannya, dia itu tiran yang kejam. Tapi buat yang lain, dia justru bisa jadi pemberi kehidupan. Kita lihat sisi perusaknya dulu. Jupiter itu terus-terusan meremas bulannya, Io. Tarikan gravitasinya itu bikin gesekan di dalam Io jadi panas luar biasa. Hasilnya, Io itu jadi neraka vulkanik, dunia paling aktif secara geologis di seluruh tata surya kita. Tapi, kekuatan yang sama persis justru menciptakan harapan di bulan sebelahnya, Eropa. Gaya gravitasi yang sama juga memanasin bagian dalam Eropa. Cukup buat melelehkan es di bawah permukaannya jadi lautan air cair yang luas banget. Dan di mana ada air, di situ ada kemungkinan kehidupan. Jadi, mulai dari perampokan antar planet, saudara kembar yang jadi jahat, sampai kemungkinan kita semua ini alien, tata surya kita ternyata emang penuh banget sama drama. Ini bener-bener bikin kita mikir ya, rahasia gila apa lagi sih yang masih disembunyiin di luar sana? Hit that like button kalau kalian suka pembahasan ini, share kemana-mana, dan subscribe buat konten lainnya. Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa besok di waktu yang sama.